Nama saya Muhammad Anwar dengan NIM akhir 072 dari kelompok 21. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2. Di sini ada 4 soal. Buat yang pertama itu, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki nilai alfa sebesar 3 dan nilai beta sebesar 12. Dan tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Nah, dari soal ini kita bisa lihat kita bisa menggunakan distribusi gamma, karena distribusi ini tuh biasanya digunakan untuk permasalahan waktu bertahan hidup atau waktu hingga kejadian tersebut terjadi. Kan di sini yang diminta itu lebih dari 25 minggu. Jadi langsung aja ke semuanya menggunakan Minitab. Kita bisa calc, lalu ke probability distribution, pilih yang tinggal masukin aja nilai shape parameternya itu tadi yang alpha itu 3, scale parameternya itu yang beta tadi 12, dan kita gunakan input konstannya itu 25, karena tadi yang dimintakan bertahan hidup selama 25 minggu. Oke. Nah, hasilnya itu 0,345587. Itu kan masih kurang. Kalau di Minitab ini itu cuma bisa buat kurang dari, jadi kan yang diminta itu lebih dari 25 minggu, jadi kita bisa menghitungnya manual dengan mengurangi P X itu lebih dari 25 minggu sama dengan 1 dikurangi nilai yang tadi sudah didapat, yaitu 0,345867. Nah, hasilnya itu 0,654133 atau sekitar 65,41%. Untuk soal yang kedua, itu jumlah pengunjung ke sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sebesar 20. Berapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam? Nah, di soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan distribusi normal, karena distribusi ini sering digunakan untuk kejadian dalam interval tertentu. Di soalnya itu kan dalam periode 4 jam. Jadi langsung aja kita ke Minitab, pilih calc, terus probability distribution, pilih yang normal. Nah, untuk nilai lambda tadi itu sama aja kayak mean, yaitu 20. Untuk standar deviasinya itu didapetin dari akar 20. Jadi nilainya itu 4,47. Nah, untuk konstannya itu 25. Konstannya itu yang pertama kan tadi soalnya antara 15 sampai 25, jadi yang pertama itu 15. Oke, didapatkan hasilnya itu 0,131662. Lalu kita buat lagi untuk yang 25. Hasilnya 0,868338. Nah, kan yang ditanya itu eh, beberapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang. Jadi saya bisa mengurangi ya, menghitungnya itu dengan nilai P2 atau yang 25 tadi dikurangi P1 itu yang 15.
Jadi 0,868338 dikurangi 0,1311668 itu hasilnya 0,736676 atau sekitar 73,66%. Jadi probabilitasnya itu sekitar 73,66%. Ya, lanjut ke nomor 3. Itu jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seseorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Tentukan probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Di nomor 3 ini, kita bisa menggunakan distribusi uniform. Nah, di distribusi uniform ini kan bisa dilihat dari soalnya itu 2 hingga 8 jam itu memiliki kemungkinan untuk peluangnya itu sama. Nah, dalam distribusi ini biasanya digunakan ketika setiap nilai dalam suatu rentang memiliki peluang yang sama. Jadi kan 2 sampai 8 ini kan pasti peluangnya sama ya. Jadi langsung aja ke Minitab. Kita pilih ke Calc, Probability Distribution, Uniform. Nah, untuk untuk lowernya itu kan tadi 2 jam, terus untuk uppernya itu 8 jam. Nah, untuk H konstantanya itu 5 jam. Itu dari soalnya tadi, langsung aja kita oke. Nah, nilainya itu 0,5. Itu karena kurang dari 5 jam. Nah, untuk yang lebih dari sama dengan 5 jam itu kita bisa menghitungnya secara manual dengan P X kurang X lebih dari sama dengan 5 jam itu sama dengan 1 dikurang P X kurang dari sama dengan 5 itu 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 sekitar 50%. Jadi peluangnya itu sekitar 50%. Lanjut ke soal yang nomor 4. Jika proporsi dari model sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan nilai alfanya itu 4 dan nilai betanya itu 5, berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan antara 30% dan 60%? Nah, dari persoalan ini kita bisa menggunakan distribusi beta. Karena distribusi ini sering kan dari soalnya ini perawatan antara 30% dan 60%. Nah, distribusi beta ini sering digunakan untuk memodelkan proporsi yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Nah, kalau 30% ini kan kalau dijadiin desimal 0,3, 60% ini kalau desimalin jadi 0,6. Jadi langsung ke Minitab aja ke file probability distribution, kita pilih yang beta. Nah, untuk first shape parameternya itu masukin nilai alfanya tadi itu 4, untuk second shape parameternya itu masukin nilai betanya itu 5. Untuk input constantnya kan tadi yang 30% itu 0,3 saja, hasilnya itu 0,194104. Terus kita bikin lagi nih yang kedua untuk buat yang 60%-nya. Ininya tinggal diganti 6, 0,6. Jadi oke. Nah, hasilnya itu 0,826330. Nah, untuk pertanyaannya itu kan berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan antara 30% dan 60%. Jadi yang diminta itu antara 30 sampai 60%. Dan itu bisa dihitung manual dengan mengurangi P2 kurang P1. P2-nya itu X yang kurang dari 0,6 yaitu 0,826330 kurangi P1 itu X yang kurang dari 0,3.
itu 0,194104. Nah, itu dikurangi nilainya hasilnya menjadi 0,632226 atau sekitar 63,22%. Nah, selanjutnya kita ke RStudio. Untuk yang nomor satu ini kan parameter distribusinya untuk alfanya itu 3, nilai betanya itu 12. Selanjutnya kita bisa menghitung probabilitas bahwa tanaman dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu itu dengan masukin sintaksnya itu 1 prop 1 dikurangi P gamma, masukin nilai constraint-nya tadi yaitu 25 dikurangi shape-nya itu alpha dan bukan dikurangi, dimasukin juga nilai shape-nya itu alpha dan nilai scale-nya itu beta. Terus prop itu kita bisa langsung aja di running. Nah, hasilnya sama seperti tadi perhitungan manual tadi yaitu 0,65413333 sekitar 65,41%. Selanjutnya untuk yang nomor 2 ini menggunakan parameter distribusi normal untuk mu-nya atau lambda atau mean-nya itu 20, untuk sigma itu bisa bisa namanya standar deviasi yaitu 4,47. Lalu kita menghitung probabilitas dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Masukin sintaksnya itu prop P norm yang pertama yaitu P2 itu 25, terus mean-nya itu mu, SD-nya itu sigma dikurangi P norm yang kedua itu 15 dikurangi mean-nya itu mu, SD-nya itu sigma. Prop kita running aja. Nah, hasilnya itu sama, itu 0,7366756 sekitar 73,66%. Selanjutnya kita ke nomor 3 itu menggunakan parameter distribusi uniform. Jadi kan soalnya nilai nilai atasnya itu 8 dan nilai bawahnya itu 2 jam. Jadi untuk menghitungnya itu probabilitas bahwa X lebih dari 5 jam kita bisa menggunakan sintaks prob 1 dikurangi P unif, masukin nilai konstannya itu 5, terus minnya itu B, atau ini yang 2 jam ini, dan maksimalnya itu ini A, ya 8 juga bisa sih. Jadi langsung aja di running. Nah, hasilnya sama kayak perhitungan manual tadi, itu 0,5 atau 50%. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4 kan tadi menggunakan distribusi beta. Jadi masukin nilai-nilai yang dapat itu nilai alfanya itu 4, nilai betanya itu 5, terus nilai proporsi untuk probabilitas itu kan tadi 30% sama 50%, jadi dibentuk menjadi desimal yaitu X1-nya 0,3 dan X2-nya itu 0,6. Selanjutnya untuk menghitung probabilitas dua proporsi antara 30% dan 60%, yaitu kita bisa menggunakan sintaks prop itu P beta, masukin ini di sini tuh P yang 2 tadi P beta, terus X2 yang 0,6, terus shape satunya diisi dengan alpha, shape 2-nya itu dengan beta, dikurangi P beta X1 itu yang 0,3, shape satunya sama dengan alpha dan shape 2-nya sama dengan beta. Bisa di running aja. Nah, hasilnya itu 0,6322252 atau sekitar 63,22%. Untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.